Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini yang gabung baru 25, ya. 25 mahasiswa. Selebihnya mana ini? Belum masuk atau nggak tahu atau gimana? Atau masih dalam perjalanan atau gimana? Ya, nggak masuk. Kemungkinan belum masuk, Bapak. Masih ada. Ya. Oke. Ini yang ini kita kuliah daring. Nanti minggu depan offline seperti biasa di kelas ya. Angkatan 16 ini ada daring, nanti ya kita ke kelas offline. Baik, para mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini kita awali ya perkuliahan kita mengantar ya. Kita program pertama. Mata kuliah kita adalah Ulumul Hadis. Ulumul Hadis. Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu. Saya Zainuddin. Bis saya itu di prodi ilmu kesejahteraan sosial. Fakultas Dewan Komunikasi. Bis saya. Nah, saya menyelesaikan S1, S2, S3 di Jakarta. Dan saya sudah mengajar hampir 25 tahun. Kemudian spesialisasi saya adalah tafsir hadis. Tafsir hadis, Quran dan hadis. Nah, untuk mata kuliah ulumul Quran, ulumul hadis, studi Al-Quran dan studi hadis itu spesialisasi saya, baik S1 maupun S2. Kemudian jadi mana-mana itu bisa, di fakultas apa saja bisa, karena memang spesialisasi saya adalah tafsir dan tafsir hadis. Nah, termasuk di visum ini. Oke, saya asli dari Lamongan, Jawa Timur, karena tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Wonosari KM 8. Itu teman saya di luar negeri, pengalaman dengan Singapura dan Thailand. Dan selain mengajar, saya dipercaya untuk mengelola pusat studi yang namanya Dialog Center. Ini ruangan rektorat lama. Jadi hari-hari saya juga biasanya mampir di sini di ruangan Dialog Center khusus untuk dialog antaragama. Dialog antaragama saya yang membidangi pusat studi ini, dan sejak tahun 2006 itu menekuni juga dialog antaragama. Jadi kalau urusan dialog antaragama saya sering untuk materi membuat acara workshop untuk agama-agama. Ya, kemarin kita namanya menganugerahi 3 orang, salah satunya dari Vatikan, dan saya salah satu tim promotor dari Gus Yahyanya itu. Salah satu tim promotor dari Gus Yahya yang mendapat gelar doktoral selesai sama teman-teman. Baik, para mahasiswa sekalian,
kenalan ya. Nah, ini saya juga ingin kenalan juga sama kalian-kalian semua. Nanti saya panggil ya, saya panggil terus Anda kameranya dinyalakan. Karena ini online, jadi saya ingin tahu kenal satu persatu. Nah, nanti kalau di kelas, apa namanya? Oh, ini baru datang semua nih, semua Anda. Nah, nanti saya panggil, nanti apa namanya? Anda sebutkan dari mana asalnya, kemudian alumni apa, MAN, SMK, SMA, pesantren, kemudian sekarang tinggal di mana. Supaya nanti saya tahu dan bisa menyesuaikan. Misal, yang dari SMK, jurusan Tata Boga, yang dari SMK, jurusan otomotif, kok masuk di Zoom, Ikom. Nah, ini kan biasanya kurang familiar dengan ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, pengantar Islam dan sebagainya. Nanti yang dari MAN, dari pesantren itu nanti enak. Ya, jadi nanti saya bisa tahu untuk menyesuaikan dalam perkuliahan itu nanti ya, di selanjutnya. Oke, begitu ya. Setuju? Jadi saya panggil satu persatu, kemudian Anda menjawab. Ini ada yang tidak pakai nama, ini repot ini kalau nggak pakai nama. Ini ada yang nggak pakai nama. Banknya pakai nama ya, tolong di name, jangan lupa pakai name. Pakai nama saja. Tolong namanya diubah semua. Pakai name ya. Name. Oke. Baik. Yang pertama, sebutkan asalnya, SMA, SMK, pesantren, atau MAN. Kemudian sekarang tinggal di mana ya. Ini name-nya. Name. 300. Coba ini. 300. Halo. Yang nulis 300 siapa? Ini. Apa nih yang? Nggak ada. Sekarang Raffi. Silakan Raffi. Mana Raffi? Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Raffi. Saya Raffi Khairalin Senabil. Saya dari Blitar. Dulu saya berasal dari MAN 2 Kota Kediri. Ya, sekarang di mana? Sekarang saya tinggal di LSG Ar-Rahmah. LSI Aroma. Oh, mungkin itu ya. Nggih. Ya, oke. Ya, dari sambil kafe dia. Nggih, Pak, dikit-dikit, Pak. Ya, dikit-dikit. Oke, bagus. Nah, sekarang Alif Aksan. Alif Aksan. Alif Aksan mana? Alif Aksan tidak ada. Tapi ada di sini. Wah, ini kelemahannya kuliah daring itu begini. Titip nak. Saya, Pak. Betul, Pak. Silakan Alif, silakan. Ya, Pak. Nama saya Alif Ahsan Ibnu Fatoni dari Bantul, lulusan MAN 3 Bantul. Saya ngaji di Pondok Pesantren Rodotul Fatihah. Tapi kadang pulang, Pak. Terima kasih. Cukup, Pak. Ya, cukup. Semua mic dimatikan ya kalau selesai ya. Ya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Sekarang NIM 300 ini siapa ini? NIM 300 enggak ada? Kita lewati ya. Syafira. Dari mana Syafira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Syafira Maharani dari Kota Kediri, dan saya alumni MAN 2 Kota Kediri.
Ya. Man Kota Kediri. Baik. Terus sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Timoho, kos di Timoho. Oh ya. Terus oke. Timolis. Di mana ya? Kos, Pak. Oh ya. Oke. Nah, Ya, terima kasih. sekarang Hamdan 66. Hamdan 66 itu apa, Mas? Halo Pak, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Hamdan. Itu NIM-nya Pak 66. Oh ya. Saya asli Sleman. Dulu lulusan SMA. SMA apa? Mana? SMA 1 Depok. Depok ya. Sekarang tinggal di mana? Di rumah asli Sleman. Sekarang Abdul Waris. Abdul Waris. Ya Pak, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya ABD Waris asal Madura Pak. Pamekasan Madura. Pamekasan. Ya. Dulunya di MA Miftahul Ulum Pak. Oke. Terus Ya. sekarang tinggal di mana? Sekarang di Komplek Mandala Asri Pak Timoho. Oh ya. Oke, jadi ada yang dari SMA, ada dari pesantren, ada yang sekarang pesantren ya. Oke, bagus. Iya Pak. Terima kasih. Ya, Mas Waris. Assalamualaikum. Dalam Adestia Hari Nopo. Itu Adestia. Alfia, ini ketua kelas ya, Alfia. Halo Alfia. Halo Pak. Alfia dia Ulhak. Silakan Alfia. Nama saya Alfia Dialhak, alumni MAI Madrasah Aliyah Al-Iqdadiyah, Kabupaten Jombang. Rumah saya dari Jombang, Jawa Timur. Sekarang saya ngekos di Tapen. Ya, bagus. Terima kasih Alfia. Ketua kelasnya Alfia ya? Gitu. Ya. Jadi nanti Alfia apa namanya? Kalau ada penugasan, ada informasi, ada apa-apa nanti saya kontak ke Alfia. Semuanya nanti. Ya, Pak. Kalau usah bikin grup ketua kelasnya cukup ketua kelasnya nanti tugas bahan dan sebagainya lewat. Oke, terima kasih Alfia. Ya, sama-sama, Pak. Tadi Adestia kan belum mundur. Ada Pak, ini Pak. Ya, silakan Ades. Kenalkan, nama saya Adestia Hari Nugroho dari Kebumen, asal sekolah SMK Negeri 2 Kebumen. Jurusan apa? Jurusan apa? Jurusan otomotif, Pak. Sudah menduga toh. Jadi Win itu SMK SMA-nya tuh jurusannya macam-macam ya. Jadi meskipun lulusan SMK jurusan otomotif masuk ikom juga nggak apa-apa, bagus ya. Oke, sekarang di mana Des? Sekarang kontrak di Bangun Tapan, Pak. Bangun Tapan mana? Dekat CSC, Blok O. Oh ya, ya, dekat saya juga itu. Oke, terima kasih ya Des. Ya. Sekarang Amadisiva. Mohon izin. Mau ke Samsat dulu ya Pak, aku udah jadwal dibayar pajak. Oh, nggak jelas suaranya gimana, Amadisiva. Halo. Mohon izin Pak, mau ke Samsat. Oh iya, namanya siapa namanya? Elza Pak. Sudah? Elza. Elza, oke, iya, Elza. Samsat, ya, silakan Elza. Ya. Dan kamu masuk kan izin ya, silakan. Suifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amadia Sufagiani Azahra. Dari asli Kota Gede, sekarang tinggal di Jalan Imam Giri Timur. Terus
dari lulusan SMK Negeri 6 ambil perhotelan. Terus itu nanti public speaking nanti ya. Jadi PR-nya, ini hotel, komunikasi ya, bagus tuh. Oke, Madisa ya. Sekarang Anindya. Anindya, halo. Halo Anindya. Ya, Pak. Silakan, Anin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Chandrawimba, biasa dipanggil Anin. Asalnya dari Bantul, Yogyakarta. Sekarang tinggalnya juga di rumah di Bantul. Asal sekolahnya dari SMA Negeri, Pak. Ya, SMA Negeri mana? SMA 1 Bantul. Oh, ya bagus. Ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih, Pak. Ya, sekarang Anissa Alia Syahri. Anani. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Syahira. Asalnya dari Jakarta, asal sekolahnya MA 5 Sumpa. Sekarang tinggalnya di Kerapia. Oke, sambil Tafid? Enggak, Bapak. Berarti sekarang mondok ya? Tetap mondok di sana ya? Iya, Pak. Oke, ya. Terima kasih Anissa, bagus. Di pondok ya. Ini ada yang dari tip, ada yang dari tadi apa perhotelan ya, macam-macam bagus ya. Saya nanti yang menyesuaikan ya. Nanti saya yang menyesuaikan. Oke, sekarang Cindy Taylor. Cindy. Iya, ini Bapak. Ya. Silakan Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Cindy Saila Puspa Aziza dari Sleman, Yogyakarta. Tinggalnya juga di rumah di Sleman. Dulunya dari SMA Negeri 1 Gamping. SMA 1 Gamping ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih di Dava. Mana Dava? Dava. Oke, siapa Pak? Izin perkenalkan saya Dava Basyarahman, asal dari Kabupaten Cilacap. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Wanarja, jurusan teknik. Ulangi. Oke, Bapak. SMK apa? SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 Wanarja, jurusan teknik komputer informatika. Oh iya, bagus. Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Gobok, Pak. Di Gobok, Sleman. Ambarimo. Ya, bagus. Ya. Informatika. Ya, bagus. Ya. Terima kasih. Lanjut, Dia Putri. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Putri Sulistiawati, biasa dipanggil Dia. Saya dari Bantul, Yogyakarta, Pak. Tinggal di rumah juga. Dari SMA Negeri 1 Jetis. SMA mana? Jetis? Iya, SMA Jetis 1. Iya, Bantul mana? Imogiri Barat. Oke, bagus. Nah, muridnya Bu Yati ya. Oke, sekarang Elza Zava. Elza Setia. Elza, tadi yang izin itu ya? Elza. Iya, Bapak yang izin ke Samsat. Oke, lanjut via Anakotul Hilmi. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Kotul Hilmi dari Nganjuk, dulu Man4 Jombang. Ya, sekarang tinggal mana? Sekarang di Kerapia, Pak. Mondok ya? Mana sih? Ya. Ya, bagus sambil mondok. Tapi juga Tidak, Pak. nah, oke, nggak apa-apa. Sekarang Francisca Aline. Francis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Alin Alvina Putri, asal dari Jogja, sekolahnya di SMA UII Yogyakarta. Sekarang tinggal di rumah dengan orang tua. Tinggal di mana tinggalnya? Di Jogja, Pak, Janti. Oh ya, di Janti. Oke. Terima kasih, Francis. Kamal K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Farazi, biasa dipanggil Kamal. Saya asalnya dari Kota Bekasi, lulusan SMA N1 Tambun Selatan. Sekarang tinggalnya di Noto Prajan, Pak. Noto Prajan ya. Ya, bagus. Nah, dari SMA ya. Kirana Paramita, Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Ayu Prajna Paramita. Asalnya dari Magelang. Asal sekolah SMA Negeri 1 Muntilan. Sekarang kos di Sapen, Pak. Ya, kos di Sapen ya. Oke. Kirana. Sekarang Muhammad Fauzan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan, biasa dipanggil Ozan. Asal saya dari Subang, Jawa Barat. Saya alumni SMA Tawazun. Sekarang ngekos di Gowok, Sleman, Pak. SMA Tawazun ya. Iya, Pak. Ponpes itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Fauzan. Najwa. Nandira. Halo Najwa. Baik, Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nandira Sulholki, biasa dipanggil Dira. Lulusan SMA Negeri 1 Turi. Asal saya Sleman, Yogyakarta. Sekarang tinggal di Tempel, Sleman, Yogyakarta bersama orang tua. Ya, bagus. Pak ya. Nur Wahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwahda Maulidia, biasa dipanggil Wahda, dari Kebumen, lulusan SMA Negeri 1 Gombong. Sekarang tinggalnya di Sapen, Pak. Ya, bagus. SMA Negeri ya. Wahda. Sekarang Putri Syahnas. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syahnas Adila, biasa dipanggil Syahnas. Asal saya dari Magelang. Saya alumni dari SMA Ali Maksum. Sekarang ngekos di Sapen. Oke. Tidak mau enggak? Enggak, sekarang enggak. Oke, ya. Sekarang Reiki Maulana. Perkenalkan, nama saya Reiki Maulana Syauki Abdillah dari Sleman, Yogyakarta, Pak. Asal sekolah MAN 2 Sleman. MAN 2 Sleman, baik. Sekarang Ridwan Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Hakiki, biasa dipanggil Ridwan, asli Magelang, lulusan dari SMA Negeri 1 Muntilan. Sekarang masih melaju dari Magelang. Terima kasih. Ya. Hari. Ya, tiap hari. Biasa ini. Bukan ini. Sekarang Silviani. Perkenalkan, nama saya Selviani Amelia Insani. Saya dari Bogor. Saya lulusan SMA Negeri 2 Gunung Putri. Sekarang saya kos di Sapen. Kos di Sapen ya. Baik, Silviana. Sekarang Wardah. Dengar ada. Ini kelemahannya daring ya ini. Halo. Saya Wardah Haula Najma dari Jombang. Asal sekolah MAN 3 Jombang. Sekarang dari mana? Halo. Sekarang dari mana waktu? Kos, doa atau gitu? Enggak nyambung ini, enggak ada suaranya. Lanjut Zonan Iqbal. Zonan.
Nama saya Yunar Iqbal Majid. Nama saya Yunar Iqbal Majid, asal sekolah dari MAN Temanggung. Sekarang tinggal di Jomblangan Banguntapan, Pak. Oke, baik. Oke, semuanya sudah. Ada yang belum? Semuanya sudah memperkenalkan diri, asal sekolahnya. Ada yang belum? Siapa? Nah, ini ada 29, berarti ada 3. Yang satu izin, berarti ada 2 yang tidak masuk. Yang tidak masuk ada 2. Tadi halo Alia. Alia. Oke, izin. Alfia, sorry. Jadi izin sama tadi ya. Tadi. Yang satu siapa? Asraf, Bapak. Asrof ya, Asrof. Kenapa nggak masuk? Anissa, kenapa Asrof nggak masuk? Kurang tahu, Bapak. Oh iya. Oke, jadi Asrof saja yang absen ya. Baik, terima kasih para mahasiswa sekalian. Pada pagi hari ini kita sudah kenalan ya. Jadi saya tahu background Anda untuk ya ulumul hadis. Bagi yang di SMK mungkin asing, sesuatu yang asing. Tapi bagi yang dari MAN, dari pesantren, dari dari sekolah Islam, mungkin itu hal yang biasa dan tinggal melanjutkan saja. Tapi kalau bagi yang dari SMA, dari SMK tadi ya, yang belum pernah melihat asing dalam mata kuliah ini, dimohon untuk menyesuaikan diri, dan saya juga harus menyesuaikan diri karena kalau saya mengikuti yang dari pesantren, mungkin yang lain tidak bisa mengikuti. Tetapi kalau saya mengikuti dari SMK, ya dari SMA yang belum pernah dengar asing dalam hadis, maka yang dari pesantren, yang dari MAN itu nanti akan mengulang lagi ya. Jadi ini mengulang lagi. Nah ini dinamika perkuliahan dalam perguruan tinggi yang inputnya itu beragam. Tetapi harapan saya yang sudah belajar, yang belum, itu juga harus menyesuaikan diri juga. Gitu ya. Jadi yang dari pesantren jangan menganggap ini ngulang. Saya pernah dapat dari guru. Atau yang dari SMA, ini berat bagi saya ini. Saya belum kenal asing dalam ulum hadis. Oke, gitu ya. Jadi kita enjoy perkuliahan ini, nanti di kelas enjoy, di daring juga enjoy. Yang penting kita ikuti saja proses perkuliahan ini. Ya. Mata kuliah apa saja itu harus kita ikuti. Baik, dan masuk terus. Oke, sekarang yang kedua. Ini kan, ini Asraf juga masuk Asraf. Jadi masuk semua ini. Oke, jadi perkuliahan kita itu daring itu dikasih waktu beberapa kali. Kalau nggak salah 3 kali atau berapa 3 kali ya. Ini sudah kita dan 1 kali. Jadi masih ada 2 kali lagi kuliah. Nah, kemudian kontrak perkuliahan belajarnya. Yang jelas masuknya itu ya harus 100%. Sampai 70%. Saya yakin IPK Anda semester 1 kemarin itu bagus-bagus. Kenapa? Biasanya semester 1, semester 2 itu tinggi-tinggi, 38, 39 per hari yang bagus. Tapi biasanya kalau sudah masuk semester 2, itu kenapa? Ya karena menyepelekan masuk tugas, tidak ikut puas PS ya. Itu yang bikin turun. Nanti tolong juga proses perkuliahannya. Oke, Rafiq dimatikan. Ya, oke. Nah, jadi kehadiran ini syarat mutlak. Kehadiran itu menjadi syarat utama dalam paling tidak Anda mungkin nanti boleh izin atau apa 1 kali.
Kalau ponto Anda lebih dari 1 kali, itu yakin nilai Anda maksimal. Amin. Kalau Anda tidak maksimal itu mesti maksimal itu baik, DS-nya baik. Anda tidak masuk kali, itu pasti paling mentok itu amin. Ya. Nah, berikutnya ada nanti penugasan. Penugasan itu nanti kita bikin kelompok 5. Ya. Alfia nanti yang bikin kelompok 32 itu nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti untuk menulis paper. Ya. Menulis paper kelompok, bukan individu. Ya. Semuanya harus terlibat dalam penulisan paper itu, kemudian dipresentasikan seperti biasa. Ya, presentasikan ini yang bagus, ada juru bicaranya, ya, ditulis dengan baik. Alfia minggu depan harus mengaturkan saya nama-nama kelompok itu, ya. Lalu Alfia diacak aja, acak. Pak, baik. Berapa orang? Ya, kalau 32 dibagi 5 itu berapa? Oh, nggih. Ada yang 6, ada yang 7, ya. Apa? Dari 1 nggak apa-apa. Itu minggu depan sudah dikirim, ya. Nah, boleh diacak dari atas bawah, turun, atau di bawah ke atas, boleh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu nanti nulis paper untuk penugasan. Dan nanti presentasinya adalah offline. Kan Alfia untuk menyetorkan nama maksimal minggu depan, ya. Nah, kelompok 5 itu. Oke, itu penugasan yang kedua adalah ada penilaian tengah semester. Harus ada, ya. Ya, kalau nggak ikut ya kosong. Karena selama pertanyaan itu kita pas. Yang terakhir adalah penilaian akhir semester PAS, PAS, penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, PTS, ada PTS, ada PAS. Tuh. Kalau pun tidak ikut, harus ada penjelasan. Kemarin yang kelas itu ada yang nggak ikut ya, karena sakit. Kalau sakit kayak gitu, agak hujan sulang kalau sakit. Atau ada berita duka. Berita duka, ya. Itu nggak buah itu, ya. Kalau alasan tidur, alasan nggak tahu, alasan tukar jam, itu nggak bisa diterima. Yang diterima itu alasannya 2. Duka dan sakit. Nah, itu salah satu dari beberapa kesepakatan yang disepakati. Yang berikutnya sopanan. Nah, ini penting ini. Sopanan dalam pendidikan itu harus pakai kaos oblong susunan main nanti itu pakai baju, ya, nanti, ya. Semuanya harus pakai kaos oblong, pakai sepatu, ya, sopan, ya. Nah, meja komunikasi itu harus sopan. Jadi penampilannya, performanya itu ingin saya tekankan di sini. Performa anak POM itu harus mencerminkan sebagai calon-calon komunikator yang baik, ya, jadi pengamat politik, jadi penyiar radio, penyiar televisi, jadi wartawan. Pokoknya dimulai dari sekarang, semua mahasiswa IKOM itu harus memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu diawali dari bagaimana cara berbicara dan bagaimana cara performanya itu bisa baju, bisa sepatu dan sebagainya. Itu kira-kira. Oke, itu ya kesepakatan yang kita sepakati dalam berbagai. Berikutnya yang penting itu pelabatan. Jadi nanti akan saya Alfia nanti akan saya beritahu misalnya saya telat, saya masuk, nanti akan saya beritahu. Ini kalau ada mahasiswa yang
Telat 15 menit nggak apa-apa, mau 15 menit. Oke, begitu ya. Saya kira itu belajarnya apa namanya, hadis kelas C ya. Karena ada 4 kelas A, B, C, D. Itu kontrak belajarnya. Sekarang Anda boleh tanya dan boleh komentar terkait dengan kontrak itu. Gerakan 5 atau usulan yang lain silakan. Itu kontrak normatif. Silakan Kamal, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, oke. Yang lain? Nggak ada. Oke. Ada, Alvia? Ketua kelas? Nggak ada, Pak. Mboten, Pak. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Berikutnya adalah pertanyaan, mengapa ada mata kuliah ulumul hadis? Ini penting. Atau mengapa ada mata kuliah ulumul Quran? Atau kenapa ada mata kuliah tauhid? Kenapa ada mata kuliah PSI, pengantar studi Islam? Mengapa ada mata kuliah fikih dan usul fikih? Dan mengapa ada mata kuliah keislaman? Ikom. Toh ikom itu umum. Jawabnya adalah ini. Prodi-prodi yang ada di UIN ini, Bishum, di Saintek, di mana itu, Febi, mana, ada orang komunikasi, itu semuanya harus lulus mata kuliah Islam Studies. Oke? Ini untuk membekali para mahasiswa supaya memahami, mengetahui, paling tidak mengenal, ya, mengenal Islamic Studies yang basic. Itu basic sekali. Ulumul hadis yang diajarkan di prodi-prodi umum itu basic, ya, dasar. Dan ini yang menjadi perbedaan, yang membedakan IKOM, IM, IKOM, UNPAD, IKOM, UNS, IKOM, UI, IKOM yang lain. Kenapa? Karena kalau IKOM di UNS, ya, itu tidak ada itu namanya bahasa Arab, itu tidak ada. Mata kuliah bahasa Arab. Kalian ada. PSI nggak ada di sana, di sini ada pengantar Islam. Ulumul Quran ada. Ulumul hadis nggak ada di sana, di sini ada. Loh, itu loh bedanya. Dan ijazahnya sama, toh nanti ijazahnya sama. Jadi kalau lulus dari sini gelarnya sama, ijazahnya sama, nanti kompetensinya juga sama. Kalau ngelamar kerjaan sama, dibutuhkan 2 alumni ilmu komunikasi. Semuanya boleh daftar. IKOM UGM, IKOM UNS, IKOM UIN itu sama. Ijazahnya sama dan bisa dipakai. Nah, yang membedakan tadi mata kuliah yang sifatnya Islamic Studies itu untuk membekali, untuk menambah wawasan tentang Islamic Studies. Ya. Jadi untuk memperkuat keilmuan sebenarnya, untuk memperkuat keilmuan IKOM kalau Islamic Studies ini. Fikih, usul fikih, ulumul Quran, apa itu bahasa Arab dan sebagainya, itu adalah untuk memperkuat. Coba tanya temanmu yang kuliah di IKOM di UNS, ada nggak bahasa Arab? Ada. Ada nggak ulumul Quran? Ada. Apa nggak ulumul Quran? Ada di sana, ya. Jadi ini yang membedakan, dan itu dianggap sebagai kelebihan. Bagaimana IKOM UIN itu mewarnai, memiliki warna. Kenapa dianggap mewarnai? Ya, karena IKOM UIN itu integratif, interconnected. Dan mayoritas umat Islam di Indonesia itu Muslim, itu loh dasar pemikirannya. Jadi paham ya? Karena mayoritas Indonesia itu Muslim, maka IKOM, IKS, sosiologi, IKOM, saintek dan sebagainya itu harus paham tentang Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim, sehingga basic-basic keilmuan keagamaan itu harus dimiliki oleh
mahasiswa prodi umum. Kenapa? Anda nanti sebagai calon-calon pemimpin, sebagai calon-calon pejabat, calon-calon orang yang dibutuhkan oleh negara atau lembaga ya. Tapi Anda sudah menguasai. Ya, bagaimana mungkin ikom lulusan UIN nggak bisa baca Quran, baca hadis, komunikasi nggak bagus. Sementara yang dihadapi, yang Anda hadapi nanti mayoritas Muslim itu loh. Itu dasar pemikiran. Ya, sehingga mata kuliah penguat memperkuat basic ini itu harus dikuasai dan harus lulus. Oke. Yang kedua, mata kuliah keislaman, Islam Studies yang ada di IPOM atau di jurusan umum yang ada di supaya mahasiswa itu mengetahui perkembangan keilmuan dalam keislaman. Ya. Itu harus dikuasai perkembangan keislamannya itu, yang dari basic dulu. Nah, pertanyaannya, loh Pak, ini kok ilmu komunikasi, calon penyiar, ya, calon calon apa ya? Tapi kita tidak dididik menjadi ahli Quran, tidak dididik sebagai ahli hadis, tidak dididik sebagai ahli bahasa Arab. Betul, pertanyaannya itu. Kalau Anda ingin menjadi ahli hadis, ya, kuliah di jurusan berarti. Kalau ingin jadi ahli Quran, kuliah di ini komunikasi, sosiologi, ilmu kesejahteraan sosial, atau biologi, fisika, matematika dan sebagainya. Jadi meskipun Anda lulusan IKOM, tapi keislamannya harus mantap, islamannya harus baik, islamannya harus sangat disayangkan kalau alumni UIN penyiar misalnya baca Qurannya itu banyak yang salah, baca hadisnya yang salah, sangat disayangkan. Karena Anda ini kalau pemimpin yakin dan yakin akan memimpin rapat, menjadi pejabat, memberi petuah, memberi apa? Yakin, saya nanti yakin Anda seperti itu. Loh, kok dalam bicara, dalam pengantarnya, dalam pembukanya itu, kok tidak menguasai? Ini kan repot. Jadi, kan IKOM UIN itu bedanya dengan IKOM UNS tadi yang saya bilang tadi ya. Tidak ada mata kuliah keislaman di sana. Adanya hanya PAI, Pendidikan Agama Islam yang hanya 2 SKS itu. Itu sama-sama komunikasinya. Begitu ya teman-teman. Itu yang harus kita pahami dan harus kita mengerti. Kita harus mengerti mengapa ada mata kuliah. Berikutnya, khusus untuk mata kuliah hadis. Hadis itu komunikasi. Hadasa ya, hadis. Hadis itu komunikasi. Ya. Jadi, kalau kita belajar ilmu hadis itu otomatis belajar ilmu komunikasi. Kenapa? Karena apa itu ngomong. Komunikan, ada pesan, ada ada efek. Nabi kalau ngomong ada efek, itu hadis. Nabi ngomong itu hadis. Nabi bicara itu hadis. Sabda Nabi itu hadis. Itu komunikasi. Para sahabat itu komunikan. Ada efek, ada pesan. Itu tulisan karena Nabi bicara, ditulis, dengar. Itu namanya efek. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, itu nyambung dengan ilmu komunikasi. Ya. Nah, nanti dalam ilmu hadis nanti ada cross check, penelusuran berita, check and recheck, ada pembuktian kebenaran dalam berita. Namanya ilmu jarh dan ta'dil. Ada ilmu tarikh ruwah, ada ilmu sejarah. Ada pembuktian terbalik dalam informasi berita. Benar enggak itu sabda Nabi? Ya. Ada penilaian namanya
tarikh ruwah. Teliti itu siapa yang memberi informasi, dari mana informasi ya. Itu dicek. Itu ulumul hadis. Dan itu ilmu komunikasi juga toh. Komunikator, efek, pesan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya belajar ulumul hadis itu ya, paling tidak ingin mengetahui bagaimana bentuk-bentuk cara berbicara Nabi masa lalu. Nabi ngomong apa, bersabda apa, di mana, dengan siapa, kan begitu? Benar apa tidak? Kan begitu. Belajar ulumul hadis kan begitu. Benar apa tidak itu yang disampaikan Nabi itu perkataan Nabi atau perkataan orang. Nah, itu ilmu komunikasi kan begitu. Pembuktian kebenarannya, berita. Berita itu benar apa enggak? Itu ilmu komunikasi. Berita benar apa tidak? Itu ilmu hadis. Oh, karena yang membawa berita itu orang yang dusta, orang yang bohong, orang yang suka judi, mabuk-mabukan, suka macam-macam, itu beritanya tidak bisa terima. Itu kan sama dengan ilmu komunikasi. Kalau ada berita yang berita itu orang yang dicurigai sebagai orang yang tidak bisa terpercaya, itu nggak boleh toh diinformasikan. Ada namanya check and recheck. Dalam ulum hadis begitu sama. Pembuktian sabda Nabi atau tidak itu kan dibuktikan dengan apa namanya klarifikasi. Oh, karena dia itu sudah bohong, berdusta, ya, minuman keras, berjudi. Ini bagaimana cara pembuktiannya? Karena tidak semua yang disabdakan oleh Nabi itu sabda Nabi. Meskipun tertulis dalam kitab hadis dan sering dibaca orang, itu belum tentu sabda Nabi langsung. Ya. Karena itu perlu pembuktian. Pembuktian di mana? Namanya takhrijul hadis. Takhrij hadis itu pembuktian. Klarifikasi. Sedetail itu loh. Namanya sedetail itu kalau kita belajar ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu mirip dengan ilmu komunikasi. Termasuk ilmu Quran juga karena ini berita yang diajari, yang dipelajari mas saya kan berita, cerita, hadis itu kan cerita dari Nabi. Itu loh. Nah, pertanyaannya, apa sekarang gunanya orang belajar ilmu hadis? Nanti banyak langsung saya kirim ke Alfia aja. Ya. Saya kasih Alfia, cek pelajari ya. Ini introduction, pengantar untuk mensupport, menyemangati kalian semua untuk belajar Islamic Studies. Ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, usul fikih, apalagi tauhid, SPI, PSI, dan lain sebagainya. Arab. Nah, berikutnya adalah ulumul hadis itu. Manfaatnya belajar ulumul hadis itu adalah belajar tentang masa Nabi. Sejarah pada masa Nabi. Nah, relevansinya apa dengan sekarang? Ya, relevansinya adalah meskipun itu ilmu lama, ilmu lama, maka masih tetap relevan dengan isu-isu sekarang. Jadi, kalau ada orang ngomong, bicara, mengutip satu hadis, itu harus hati-hati. Itu sabda Nabi apa tidak? Kalau tidak sabda Nabi, katakan itu bukan sabda Nabi. Kalau itu sabda Nabi, katakan itu sabda Nabi, riwayat dari siapa? Ya, yang punya hadis itu siapa? Begitu. Transparansi dalam keilmuan. Kan banyak toh khotib Jum'ah, para penceramah, mau itu hasanah atau syiah itu kadang motif teks hadis tidak disebutkan. Asal muasalnya itu hadis riwayat siapa dan sebagainya. Yang penting pendengarnya enjoy. Tuh
khotbah Jumat ini, para penceramah itu jarang itu menjelaskan. Rawahul Bukhari, rawahul khamsah, rawahul arba'ah, hadisun hasanun ghuribun misalnya itu kan jarang. Ya. Jadi kita belajar ilmu hadis itu belajar transparansi keilmuan. Kejujuran intelektual itu yang penting. Nah, orang khotbah Jumat nggak pernah menjelaskan itu kan berarti tidak menyembunyikan. Itu bukan sabda Nabi, tetapi dianggap sebagai sabda Nabi. Itu bahaya. Kalau bukan sabda Nabi, katakan itu adalah ulama. Kan dulu sabdanya para sahabat, tapi nah seterusnya itu lebih fair dan lebih transparan. Tapi kalau kita ngomong, bicara di depan banyak orang ngomong begini, kalau Rasulullah, sabda Rasulullah begini. Oh, berarti Anda mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan wal yatabawa maq'adahu minan nar. Itu konkret dan jelas. Apa sih jeleknya, apa sih beratnya kalau orang ngomong, oh ini bukan hadis, tapi ini adalah kata mutiara, kata hikmah, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, ucapan masa lalu. Wah, itu lebih transparan, hapus itu. Ya. Daripada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, sebentar itu. Oke? Demikian, ada komentar silakan. Silakan kalau ada komentar. Halo. Masih belum kayaknya, Pak. Ya, cukup. Afi, silakan. Ada komentar? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Apa? Cukup juga? Iya, Pak. Alvia, halo Alvia, cukup? Iya Pak, cukup Pak. Ini waktunya tinggal 2 menit soalnya, karena saya pakai Google Meet yang itu yang apa 1 jam itu. Jadi kalau kuliah ya 1 jam. Oke, nanti offline saja ya, kuliahnya offline saja. Kalau online ini ribet. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada, saya akhiri. Kalau ada, akan kelas yang lain. Demikian, kenalan sudah, konteks belajarnya sudah, introduction-nya sudah, apa manfaat, apa gunanya, mengapa ada mata kuliah ini sudah. Pertanyaannya yang belum, nanti kita bertanya ya. Baik, terima kasih semuanya. Mari pada siang hari ini kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Maaf bro. Oh. Lanjut, Om. Leo ambil ya. Oh.